Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah waktu Tuhan dalam mengatasi kejahatan, menanti kejahatan menjadi matang, bagaikan bisul yang akan meledak. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 12, ayat 1 sampai ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Tolonglah kiranya, Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang berkata dusta, seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah pembual. Mereka berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami bisa berucap apa saja. Siapakah Tuhan atas kami? Karena penindasan terhadap orang-orang lemah, karena keluhan orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku akan memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 12, ayat 1 sampai ayat 6, yang merupakan ratapan, yang merefleksikan kepedihan sang pemazmur atas maraknya penipuan dan ketidakjujuran di kalangan masyarakat, pada zamannya. Meskipun konteks historis yang tepat dari Mazmur ini tidak diketahui secara pasti, umumnya diyakini bahwa Mazmur ini ditulis pada periode ketika pemazmur mengamati korupsi dan kerusakan moral yang meluas di komunitas mereka. Pada masa penulisan Mazmur ini, bangsa Israel menghadapi berbagai tantangan, termasuk perselisihan internal, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan sosial. Perkataan pemazmur menyampaikan rasa kecewa dan putus asa ketika menyaksikan terkikisnya kepercayaan dan integritas antar sesama warga. Bahasa dan gambaran yang digunakan dalam Mazmur ini dengan jelas menggambarkan maraknya tipu daya dan sanjungan di kalangan masyarakat yang membedakan perkataan manusia yang tidak dapat dipercaya dengan kemurnian dan keandalan firman Allah. Pemazmur menyesali hilangnya integritas moral, dan menyerukan kepada Tuhan untuk campur tangan dan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas dan teraniaya. Secara keseluruhan, Mazmur ini menjadi pengingat yang tajam akan pergulatan abadi antara kebenaran dan kepalsuan, antara integritas dan kebohongan, serta perlunya campur tangan dan keadilan Tuhan dalam dunia yang ditandai dengan kerusakan moral dan korupsi. Hal ini sejalan dengan pengalaman universal manusia, yang bergulat dengan konsekuensi ketidakjujuran, dan kerinduan akan kebenaran dan kebenaran. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pada zaman pemazmur, bangsa Israel menghadapi berbagai bentuk kerusakan moral dan korupsi dalam masyarakat mereka. Kata-kata pemazmur yang menyampaikan kesedihan mereka atas ketidakjujuran dan sanjungan yang merajalela menjadi ciri hubungan antar pribadi dan norma-norma masyarakat. Namun, di tengah kemerosotan moral ini, pemazmur menemukan penghiburan karena mengetahui bahwa Allah tidak acuh tak acuh terhadap penderitaan orang-orang benar. Sebaliknya, waktu Tuhan dalam mengatasi kejahatan adalah disengaja dan bertujuan menunggu kejahatan menjadi matang, sama seperti bisul yang pada akhirnya akan pecah. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan bagi kita saat ini mengingatkan kita akan kedaulatan dan keadilannya, bahkan ketika kita menghadapi kejahatan dan kerusakan moral yang merajalela. Sama seperti pemazmur yang percaya pada waktu Tuhan untuk mewujudkan keadilan, kita juga dipanggil untuk percaya pada pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, mengetahui bahwa Dia bekerja dalam segala hal untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Di dunia yang ditandai dengan ketidakadilan, korupsi, dan relativisme moral, iman kita pada waktunya Tuhan
memberi kita harapan dan jaminan bahwa Dia pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan dan mendirikan kerajaan kebenaran dan perdamaiannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk merespons pesan Tuhan hari ini, kita harus memikirkan cara-cara praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, marilah kita memupuk kesabaran dan kepercayaan pada waktu Tuhan, bahkan ketika kejahatan tampaknya berkembang tanpa terkendali. Sebagaimana bisul harus matang sebelum pecah, demikian pula kejahatan harus mencapai kematangan penuhnya sebelum Tuhan turun tangan. Daripada berkecil hati atau kecewa karena terlambatnya keadilan Allah, marilah kita tetap teguh dalam iman kita, mengetahui bahwa Dia setia pada janji-janjinya. Kedua, marilah kita waspada terhadap pengaruh halus penipuan dan ketidakjujuran dalam kehidupan dan komunitas kita. Di dunia di mana kebenaran seringkali terdistorsi dan integritas dikompromikan, marilah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas dalam segala urusan kita. Dengan menjadi orang yang jujur dan berintegritas, kita akan memberikan kesaksian tentang kebenaran Tuhan dan menyinarkan terangnya ke dalam kegelapan tipu daya. Terakhir, marilah kita menjadi perantara bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan oleh kekuatan jahat dan ketidakadilan. Sama seperti pemazmur berseru kepada Tuhan demi orang-orang benar, marilah kita angkat suara kita dalam doa bagi mereka yang menderita ketidakadilan dan penganiayaan. Semoga doa kita menjadi kekuatan yang berkuasa untuk kebaikan, mempercepat hari ketika keadilan Tuhan akan ditegakkan dan kerajaannya akan datang sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih setia dan kesetiaan-Mu, bahkan di tengah kejahatan dan ketidakadilan. Berilah kami kesabaran dan kepercayaan untuk menantikan waktu pembalasan-Mu, dengan mengetahui bahwa Engkau bekerja dalam segala hal demi kebaikan kami. Bantu kami menjadi orang-orang yang jujur dan berintegritas di dunia yang penuh tipu daya, dan berdayakan kami untuk menjadi perantara bagi mereka yang menderita ketidakadilan. Semoga kerajaan-Mu datang, dan kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.